Putri Indahsari Tanjung ini memang dididik mandiri dan berani tampil. Semenjak SMP, Putri telah dipercaya untuk membuat berbagai acara di sekolahnya. Dari sinilah Putri berkeinginan untuk membuat event sendiri. Tidak dapat dipungkiri, nama besar ayahnya membuka koneksi. Namun, anak dari salah satu pengusaha terkaya di dunia ini tetap tidak mau tergantung dengan nama besar ayahnya. Putri memulai semuanya dari nol, hingga akhirnya ia mampu mendirikan event organizer yang diberi nama Creativepreneur. Kira-kira seperti apa sih Creativepreneur yang sedang dirintisnya itu? Ya itu dia pemirsa, tadi sekilas tentang Putri Tanjung. Tadi kita sempat ngobrol banyak banget pas di ruang make up. Dan sebenarnya banyak banget yang pengen disampaikan hari ini. Terutama saya dari kacamata seorang ibu. Aku kan punya anak. Dan kita yang suka ngikutin acara Basa Basi setuju banyak banget di sini para ahli yang berpendapat anak yang berhasil itu adalah sukses dari orang tuanya. Jadi bisa dibilang Putri yang sekarang, dari cara dia ngomong pertama kali aku lihat di wawancara di Hitam Putih ya. Aku ngeliat, gila, nih anak nih di usia yang sangat muda, dia satu sangat ambisius, sangat passionate, dan dia kayak udah tahu apa yang pengen kamu raih gitu. Itu kan berarti berhubungan dengan masa kecilnya. Apakah memang orang tua kamu sangat keras? Apakah orang tua kamu termasuk yang selalu memasukkan nilai-nilai, atau seperti apa sih masa kecil kamu? Oke, kalau dibilang soal masa kecil, aku paling gak bisa move on sama masa kecil aku sebenarnya. Karena masa kecil aku menurut aku tuh paling indah. Kenapa? Karena waktu itu aku dilahirkan di Ciledug, jadi masih main kerbau, main lumpur, sawah gitu ya. Karena gue juga di situ. Oke, lanjut. Dan dia kerbaunya waktu itu kebetulan. Nah, kalau waktu itu kan daerah situ kan memang masih banyak sawah. Iya benar. Sebelum sekarang ya. Iya, dan aku sangat dididiknya dari kecil tuh biasa aja. Jadi bukan dengan materi, jadi bukan yang mau apa dikasih gitu. Sorry, padahal waktu itu juga bisa dibilang orang tua kamu saat itu mampu untuk memujani kamu dengan materi. Iya. Tapi tidak seperti itu didikannya. Gitu, didikannya lebih jadi setiap bapak sebelum kerja dianterin dulu naik mobil keliling-keliling, nyanyi cicak-cicak di dinding. Gitu. Jadi lebih warm, lebih kekeluargaan, main sama tetangga-tetangga gitu. Jadi masa kecilnya sama aja masih kayak anak-anak dulu ya, bukan sekarang. Kalau anak sekarang kayak udah main handphone, nah itu dia, terus iPad dan segala macam. Dan sebenarnya dulu tuh indah banget karena masih bisa merasakan seperti itu. Dan menurut aku yang berbeda dari didikan orang tua aku adalah orang tua aku mendidik aku dengan kepercayaan. Dan itu nggak banyak orang tua yang bisa mempercayai anaknya seperti itu. Jadi aku sangat bersyukur karena orang tua aku mendidik dengan kepercayaan gitu ya. Dan bapak aku he's such a push factor yang selalu mendorong aku gitu. Dan ibu aku yang selalu my pull factor gitu ya, yang selalu imbang lah jadinya. Betul. Karena aku sempat ngobrol kalau belajar soal bagaimana menjadi seorang entrepreneur, dia dapat dari bapaknya nih, yang menjadi sosoknya yang sangat-sangat dijunjung. Nah, dari masa kecil yang begitu indah, terus juga kan pasti pembelajarannya kan berubah nih. Benar. Dari ayah, panggilnya apa? Ayah. Bapak. Dari bapak kan pasti berubah nih. Dari umur sekian diajarin begini, sampai akhirnya Putri ngerasa bahwa kok passion gue di sini ya. Itu kapan? Oke, jadi sebenarnya ceritanya waktu itu tadi aku udah cerita juga sama Cipanda. Jadi waktu itu aku umur 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun lagi di dapur. Terus tiba-tiba suster aku bilang sama aku cerita bahwa Bauti tahu nggak? Aku pernah dipanggilnya Bauti. Bauti tahu nggak? Bapak itu dulunya susah loh. Nggak bisa makan, kamar mandinya bareng-bareng orang, ngantri dan segala macam. Dan saat umur 7 tahun, aku nangis. Aku nangis dan aku bilang, wah hebat banget bapak gitu. Dan sementara aku makan mau apa aja bisa, segala macam bisa gitu. Jadinya dari kecil sudah merasa pressure bahwa aduh kok hidup bapak kasihan banget gitu. Sementara hidup aku sangat luar biasa indahnya gitu. Beruntung alhamdulillah gitu. Akhirnya dari SD pun udah mulai suka tampil karena suka banget di dunia kreatif dari kecil. Disuruh nyanyi tampil padahal nggak bisa nyanyi, andalannya waktu itu ampar-ampar pisang karena nggak hafal lagu lain kecuali ampar-ampar pisang. Terus akhirnya yaudah terus saya tampil segala macem. Jadi bisa dibilang pokoknya singkatnya adalah karena dari kecil orang tua kamu tidak pernah mempermudah dalam artian dengan segala macam materi yang mereka miliki tidak pernah dimudahkan begitu aja. Dan itu yang menjadikan Uti yang seperti sekarang.
Akhirnya di usia 15 tahun pemirsa, dia tadi sempat cerita dia punya klien pertama di IO-nya adalah hasil maksa. Dia paksa temennya untuk dia bikinin pesta ulang tahun. Benar. Jadi dengan modal nekat dia dikasih uang sekian sama ibunya yang ulang tahun untuk mengorganisasi sebuah pesta. Tapi dari situlah akhirnya dia semakin yakin kalau ini memang dunia yang dia inginkan. Betul. Nah, kalau modalnya nekat dan maksa itu untungnya dari mana, Put? Untungnya dari uang yang mamanya Jasmine waktu itu kasih. Walaupun untungnya kecil mungkin kecil banget. Kecil banget. Oh, logaman waktu itu? Bukan. Maksudnya nilai rupiahnya, Pak. Iya, tapi banget, kepuasannya. Tapi kepuasannya dan pelajarannya sih. Oke. Pelajarannya luar biasa karena waktu itu ide-ide kan Desember tuh musim hujan. Terus ide-ide kita bikin garden party aja kayak seru dan hujan. Akhirnya oke nih harus ngapain nih, berpikir dan segala macam. Tapi dari situ dari umur 15 tahun aku sudah tahu bahwa dengan pressure aku seorang anaknya siapa, aku harus membuktikan nih bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa embel-embel nama bapak. Nggak ada bayang-bayang nama bapak. Nggak ada nama bayang-bayang nama bapak gitu. Dan aku dari kecil sudah pingin seperti itu. Gitu, akhirnya aku mengikuti semua leadership program dan segala macam. Akhirnya kepilih jadi kelas captain. Betul. Ini dia. Akhirnya lah kesini. Yang aku lihat ya, di dalam dunia ini kan selalu ada pilihan. Mungkin gini, gak bisa dipungkiri pasti banyak juga, tadi Putri juga udah ngomong sama aku, pandangan nyinyir orang-orang yang kayak, anaknya Chairul Tanjung pasti bisa lah. Tapi kita sekarang lihat ya pemirsa ya, ketika kita ngomongin anak pengusaha sukses, ada yang memang memanfaatkan koneksi bapaknya hanya untuk bersenang-senang. Ada yang tahu dia punya privilege bahwa bapaknya kenal dengan banyak orang. Benar. Dia punya privilege untuk bisa dimentorin sama banyak orang luar biasa. Network juga yang sangat luar biasa. Jadi balik lagi ke kepribadian anak itu. Dia mau manfaatin koneksinya kemana nih sebenarnya. Nah, sepanjang kalaupun itu terjadi, ada gak sih penolakan dari pihak-pihak yang tadinya mau Uti ajak kerjasama, tapi mereka kayaknya nolak. Pasti ada dan banyak banget penolakan. Kasih tahu pas kamu mau bikin event pertama kali dari 20 perusahaan berapa yang nolak kamu? 15 perusahaan. Berarti sama kayak Cipan waktu itu mau usaha nih Bu, 30 perusahaan yang dia tawarkan, 25 nolak ya, 5 udah tutup perusahaan. Jadi intinya nggak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima. Nih Put, pada saat kamu menerima penolakan itu tuh, ada nggak sih rasa kayak gila ya nih orangnya? Lu nggak kenal bapak gue, lu nggak ada nggak rasa seperti itu? Jadi sebenarnya gini, untuk meluruskan ya, karena kan banyak orang yang bilang, pasti bikin IO gampang, orang ada bapaknya, uangnya banyak, perusahaannya banyak dan segala macamnya. Pertama, aku bilang sama tim aku dan aku menekankan ke diri aku sendiri bahwa aku tidak pernah mau minta sponsor dari perusahaan bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, even media partner pun aku secara profesional. Gitu, aku media partner sama Trans TV dan Trans 7 pun, ya kalau misalnya aku harus bayar iklan, aku bayar iklan. Profesional berarti hubungannya? Iya. Gitu, jadi sama sekali nggak ada gampang dan segala macam, enggak gitu. Dan susah banget, aku waktu itu ke 20 perusahaan, ditolak 15 perusahaan, dan bukan hanya ditolak tapi dicaci maki gitu. Jangan balik lagi lo ke sini, ide lo gila, anak kecil bisa apa sih, mimpinya terlalu tinggi dan segala macam. Karena aku lewat jalur bawah kan. Gitu. Karena lu lewat jalur bawah dan orang nggak tahu siapa lo. Iya, tapi akhirnya pas acaranya sukses, ya udah mereka nelpon gue dan mereka bilang, wah Mbak Putri kemarin lihat acaranya sukses, boleh nggak kita beli idenya? Akhirnya lo kayak, dan itu kayak langsung harga segini ya? Ini gue sebagai seorang ibu nih penasaran banget nih gimana ya caranya supaya misalkan suatu saat ketika kita punya anak, kita bisa nih punya anak walaupun mungkin kita dikasih kelimpahan materi, tapi anaknya ini memang mau nih mulai dari bawah, itu kan berarti didikan orang tua yang sangat luar biasa. Iya betul sekali, tapi yang pasti gue setuju. Kalau kita membiasakan anak-anak untuk kasih, takutnya malah nggak jadi apa-apa. Nanti kita bakal korek-korek lagi pemirsa, tapi di sini ada satu orang laki-laki penasaran kira-kira apa hubungannya dengan seorang putri. Kenapa kita undang di sini? Kita simak dulu videonya berikut ini. Pemilik nama lengkap Abdul Gofar Hilman ini telah warawiri di dunia entertainment sejak usianya masih muda. Pria kelahiran 32 tahun lalu ini memiliki aktivitas segudang. Selain menjadi MC di berbagai acara, Gofar juga berprofesi sebagai penyiar di salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.
Tidak hanya itu, Gofar juga merupakan seorang pengusaha muda sukses yang bergerak di bidang fashion. Namun, tahukah pemirsa, meskipun penampilan Gofar terlihat sangat nyentrik, Gofar ternyata juga telah menulis sebuah buku yang laris manis di pasaran berisi tentang khutbah Jumat. Langsung saja saya panggilkan ini Gofar Hilman. Bapak Gofar, selamat datang. Apa kabar? Nih bukan pertama kali saya ketemu Gofar, tapi kayak jaketnya ini aja deh. Lu nggak berencana beli jaket baru? Gue punya solution sebenarnya. Apa? Jaket ya? Maksudnya? Punya solution. Punya selusin? Iya. Oh, lu punya selusin jaketnya. Jipan, lo sering banget ketemu dia jaketnya itu aja. Gue juga berapa kali ketemu dia mukanya itu aja. Mukanya malah diganti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Kira-kira Gofar ini siapa? Apa hubungannya dengan Uti? Kenapa kira-kira dia diundang ya? Kita akan cari tahu setelah satu ini. Tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas ini.